Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode 137. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diperlihatkan cewek bertopeng yang kemarin menangkap binatang pil yang berhasil didapatkan oleh Xiaoyan. Jian pun berkata, "Sialan, apakah kau sudah bosan hidup? Beraninya muncul lagi." Dilanjuti oleh si beruang yang mengatakan untuk apa berbasa-basi dengannya. Dia pun ingin segera menyerang cewek itu dan dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata kepada cewek bertopeng itu untuk mengembalikan binatang pil kepada kami, maka peristiwa sebelumnya akan dibiarkan berlalu. Gadis itu membalasnya dengan berkata, "Jangan omong kosong, jika ingin bertarung, lakukan saja." Gadis itu pun mengeluarkan para praktisi yang berhasil dia kendalikan. Xiaoyan menyadari bahwa meski tubuh mereka dikendalikan, tetapi kesadaran mereka masih terjaga, dan metode dari gadis itu sangatlah aneh. Semua praktisi itu berasal dari Piton 9 meter, dan terdapat dua orang dojun. Pertarungan pun dimulai. Gadis itu pun mencoba melarikan diri dan segera dikejar oleh Xiaoyan. Xiaoyan berhasil mengejarnya dan bertarung sangat sengit melawan gadis tersebut. Xiaoyan pun mengeluarkan jurus segel pembuka gunung. Gadis itu berusaha menahannya dan terlempar jauh. Xiaoyan menyuruhnya untuk segera menyerahkan binatang pil, dan gadis itu masih sangat keras kepala. Xiaoyan pun berhasil melancarkan sebuah serangan dan membuat gadis itu terlempar. Tiba-tiba, gadis itu mengeluarkan jurus pengendali mata siluman dan ingin mengendalikan jiwa dari Xiaoyan. Xiaoyan pun berhasil melepaskan diri dari jurus tersebut dan berhasil mengalahkan gadis itu. Gadis itu masih tidak ingin menyerahkan binatang pil dan mengeluarkan bentuk mata yang dikenali oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari bahwa mata itu adalah pupil tiga bunga ular hijau dan menyebut namanya yaitu Qingling. Xiaoyan pun mengingatkan Qingling tentang kekaisaran Jama. Qingling pun segera mengenali sosok di tempatnya yaitu Xiaoyan. Xiaoyan pun memberikan pil kepada Qingling untuk menyembuhkan lukanya. Qingling pun memanggil kembali para praktisi yang dia kendalikan. Pertarungan Xiaoyan dan teman-teman pun berhenti, dan mereka segera menuju ke arah Xiaoyan. Xian pun berkata, "Mencuri barang dan ingin segera lari, tidak tahu malu." Xiaoyan pun menanyakan kondisi dari Xiaoyan. Xiaoyan pun ingin segera menyerang ke arah gadis itu dan segera dihentikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun memperkenalkan Qingling teman Xiaoyan ketika masih berada di Kekaisaran Jama. Jian pun berkata, "Namun malam itu dia ingin mengendalikanku." Qingling pun meminta maaf kepada Jian dan menjelaskan bahwa dia mengira Jian adalah orang dari klan Piton 9 meter. Jian pun memaafkannya. Xiaoyan pun bertanya kepada Qingling, ketika dirinya dibawa pergi oleh orang kediaman ular langit, bagaimana mereka memperlakukannya. Qingling pun berkata bahwa mereka sangat baik kepadanya, bahkan ingin melatihnya menjadi pemimpin selanjutnya. Mereka tak hanya menjaga kehidupannya, bahkan mengajarkan semua teknik rahasia sekte kepadanya. Namun, mereka ingin menikahkannya dengan seorang putra sulung dari pemimpin sebelumnya, dan dirinya tidak bersedia. Jadi, dia kabur kembali ke Kekaisaran Jama. Dan setelah mengetahui Xiaoyan ada di dataran tengah, dia pun ikut kemari ke dataran tengah yang sangat besar. Peluangnya sangat kecil jika ingin menemukan seseorang di tengah keramaian. Jadi, dirinya terpaksa berkelana sambil mencari keberadaan Xiaoyan. Qingling pun mengembalikan binatang pil kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun bertanya, "Apakah kamu membutuhkan binatang pil ini?" Qingling pun menjawab, katanya, "Darah binatang pil dapat menyembuhkan segala racun. Karena itulah dia mencari binatang pil." Scene kemudian diperlihatkan semua klan berkumpul di sebuah tempat. Tetua Lei pun berkata bahwa segel itu sepertinya perlu beberapa saat lagi baru bisa terbuka. Scene beralih ke tempat Xiaoyan yang sedang memeriksa kondisi Qingling. Xiaoyan pun bertanya kepada Qingling tentang racun yang dia dapatkan. Qingling pun berkata bahwa itu adalah racun pengikis jantung Piton Kaisar dari klan Piton 9 meter. Racun ini
merupakan salah satu racun paling aneh di dunia dan dikatakan bahwa tidak ada obatnya. Xiaoyan pun bertanya kepada Qingling, mengapa dia bisa menyinggung mereka. Qingling pun membalas bahwa merekalah yang mengganggu Qingling terlebih dahulu. Waktu Qingling datang ke wilayah binatang, dirinya hanya ingin gunakan pupil 3 bunga ular hijau untuk mengendalikan beberapa monster berbentuk ular agar dapat melindungi diri sendiri di dataran tengah. Tidak diduga, di perjalanan dia bertemu dengan tetua klan Piton 9 meter yang berada di tingkat Doujun dan mengetahui bahwa dirinya memiliki pupil 3 bunga ular hijau dan berusaha untuk merebutnya. Dirinya terpaksa pura-pura mati untuk menipunya agar musuhnya lengah lalu mengendalikannya. Sayangnya, waktu itu dirinya terluka parah dan tetap tidak bisa menghentikan perlawanan yang putus asa. Dirinya malah terkena racun pengikis jantung piton kaisarnya. Dan lebih parahnya, tetua itu mengirim informasi tentang dirinya ke klan piton 9 meter, sehingga mendatangkan banyak pengejar. Karena terpaksa, dirinya mengendalikan semua orang yang datang mengejarnya. Jian pun berkata bahwa pupil 3 bunga hijau sangat berbahaya bagi monster bentuk ular. Pantas saja mereka ingin menangkapmu. Dilanjuti oleh Xiao Yishen yang berkata, meski racun pengikis jantung piton kaisar merepotkan, tapi bukannya tidak bisa disembuhkan. Namun, hanya mengandalkan darah binatang pil tidaklah cukup untuk menghilangkan semua racun di dalam tubuh Qingling. Xiaoyan pun memperkenalkan Xiao Yishen kepada Qingling, dan jika Xiao Yishen bilang bisa disembuhkan, maka pasti bisa disembuhkan. Qingling pun berterima kasih kepada Xiao Yishen dan Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, setelah keluar dari wilayah reruntuhan kuno, dirinya akan mencari cara untuk menyembuhkan racun Qingling, dan sebelum itu, Qingling harus ikut dengan kelompok Xiaoyan. Qingling pun menyetujuinya. Master Tianhuo pun berkata bahwa pupil 3 bunga ular hijau ternyata memang merupakan pupil terunik di dunia. Xiaoyan pun mengajak mereka untuk pergi melihat teknik bertarung tingkat langit yang legendaris itu. Qingling pun menawarkan sebuah peta yang dia temukan di reruntuhan kuno, dan terlihat ada lokasi aula utama ditandai di atas. Kemungkinan besar, teknik bertarung tingkat langit disembunyikan di sana. Mereka pun segera berangkat menuju ke lokasi. Kelompok Xiaoyan pun sampai ke lokasi dan bertemu dengan tiap sekte klan di sana. Xiaoyan dan teman-teman segera menyapa tetua lembah api. Tetua lembah api pun berkata bahwa Xiaoyan telah datang dengan sangat tepat waktu, sehingga catatan gulungan ini akan segera hilang sepenuhnya, dan mungkin teknik tempur tingkat langit ada di dalamnya. Xiaoyan pun berkata bahwa catatan gulungan ini ada 10 gulungan. Apakah semuanya merupakan teknik bertarung tingkat langit? Menurut tetua lembah api, mungkin hanya ada satu gulungan teknik bertarung tingkat langit dan harus mengandalkan keberuntungan dan kemampuan masing-masing untuk mendapatkannya. Kelompok dari Aula Jiwa pun muncul di tempat itu. Tetua Lei pun berkata bahwa Xiaoyan pernah mematahkan lengan dari tetua Jaixing. Kelompok sekte Phoenix Langit pun senang karena dengan adanya aula jiwa mereka kemungkinan besar dapat merebut kembali buah asal naga Phoenix itu. Xiaoyan pun menyapa tetua Jaixing. Tetua Jaixing pun berkata, dirinya akan balas dendam kepada Xiaoyan. Tiba-tiba, segel di tempat itu menghilang. Tetua Jaixing pun ingin menyelesaikan urusannya dulu dan akan membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Segel tiap gulungan pun terbuka dan berpencar. Semua orang di sana bergegas merebut segel yang berkeliaran itu. Boneka-boneka di sana pun bergerak untuk menghentikan semua orang di sana. Xiaoyan pun merasakan ada sebuah segel yang memiliki aura ganas dan ingin segera mengejarnya. Xiaoyan tidak lupa untuk menyuruh teman-temannya untuk membantu menahan boneka-boneka di sekitar itu. Mereka pun segera bertindak. Xiaoyan dengan kecepatan penuh menuju ke tempat segel itu, dan para boneka pun dihentikan oleh teman-temannya Xiaoyan. Ada sekelompok orang yang mencoba menghentikan Xiaoyan. Pertarungan mereka pun dimulai. Mereka pun berhasil dikalahkan Xiaoyan dengan sangat mudah. Tiba-tiba, ada seorang Doujun yang berusaha menghentikan Xiaoyan. Orang itu juga dikalahkan Xiaoyan dengan begitu mudahnya.
Di saat Xiaoyan akan mendapatkan segel itu, muncul tetua yang menghalangi Xiaoyan dan ingin membalaskan dendam atas kematian putranya. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 137. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.